Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja materi yang pertama tentang studi Al-Quran, ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangannya. Studi Al-Quran merupakan terjemah dari kata ulum Al-Quran, biasa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran, pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa Rasul dan para sahabat, ulum Al-Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Hal itu karena para sahabat adalah orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan mampu memahami isi Al-Quran dan juga mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat. Ulum Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Ulumul Al-Quran pada masa Khalifah. Pada masa Khalifah, tahapan perkembangan awal embrio Ummul Al-Quran mulai berkembang pesat. Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diperakasai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Ulumul Al-Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Mereka menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Pengertian wahyu. Wahyu adalah masdar dari kata kerja wahayahi wahyan yang berarti memberi isyarat, mengirim utusan, berbisik-bisik, berbicara pada tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, mencampakkan ilham ke dalam hati, menuliskan, menyembelih dengan cepat atau buru-buru. Tujuan wahyu diturunkan untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Yang ketiga, ilmu ijma. Pengertian ilmu ijma. Ilmu ijma adalah studi sejarah dan metode penghimpunan, penulisan serta pemeliharaan ayat Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad hingga pembukuan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dilakukan secara simultan melalui hafalan para sahabat dan penulisan pada media seperti pelepah kurma, kulit binatang, dan batu. Ilmu jamak pada masa Abu Bakar. Karena kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat suci setelah perang Yamamah, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tim menyalin Al-Quran menggunakan dialek Quraisy, lalu pengumpulan fisik ayat-ayat dikumpulkan dari catatan para sahabat dan hafalan-hafalan para qurra. Setelah menjadi mushaf standar, Utsman mengirim salinannya ke berbagai kota besar seperti Makkah, Syam, Kufah, dan Basrah, dan memerintahkan membakar catatan mushaf lain yang berbeda untuk menjaga kemurniannya. Upaya ini menciptakan standar bacaan yang seragam yang diterima oleh seluruh umat Islam hingga hari ini. Yang selanjutnya, qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat. Qiraat menurut bahasa adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawinya. Ilmu qiraat bersumber dari Rasulullah. Asal-usul qiraat. Al-Quran dibaca dengan sab'ah ahruf. Rasulullah bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian saya memprotesnya. Saya terus minta ditambah. Maka ia memberi tambahan kepadaku sehingga sampai 7 huruf. Sejarah ilmu qiraat. Semakin besarnya cakupan wilayah umat Islam, di mana banyak orang-orang dari berbagai suku bangsa dari luar negeri Timur Tengah yang mulai belajar agama Islam, sehingga mereka juga mulai belajar cara baca Al-Quran. Materi selanjutnya, asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul. Peristiwa turunnya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk Allah untuk menjelaskan berbagai peristiwa sehingga manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menghadapi berbagai persoalan. Klasifikasi asbab an-nuzul. Ditinjau dari aspek bentuknya, diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu asbabun nuzul yang berbentuk peristiwa dan asbabun nuzul yang berbentuk pertanyaan. Yang berbentuk peristiwa itu meliputi
pertengkaran, kesalahan serius, dan cita-cita atau keinginan. Sedangkan yang berbentuk pertanyaan itu yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Urgensi mengetahui asbab an-nuzul. Mengetahui asbab an-nuzul sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama menyangkut masalah hukum. Tanpa mengetahui asbab an-nuzul, seorang mufassir dapat melakukan kekeliruan dalam menetapkan hukum. Materi selanjutnya, munasabah Al-Quran. Munasabah adalah berarti hubungan antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat sebelum atau sesudahnya. Macam-macam muhasabah dalam Al-Quran. Dilihat dari segi sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua. Satu, persambungan yang nyata, hubungan antar ayat atau bagian ayat Al-Quran tampak jelas dan kuat, sehingga satu ayat tidak sempurna tanpa ayat lainnya. Dua, persambungan yang tidak nyata, hubungan antar ayat tidak langsung terlihat tetapi dapat dipahami melalui penalaran dan kajian mendalam. Materi selanjutnya, Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar, surat-surat dalam Al-Quran terbagi atas dua bagian, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi melakukan hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau sekitarnya seperti Badar, Sal, Uhud, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad berhijrah atau sesudahnya. Selanjutnya, dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat dan surat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu cara simai dan qiyasi. Simai adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat, sedangkan pengenalan cara qiyasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriteria yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri kitabnya, kandungannya, redaksi, dan uslubnya, dan sebagainya. Fungsi ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah secara umum adalah mengetahui perbedaan uslub-uslub Al-Quran, mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakatnya dalam transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi, mudah mengenali ayat atau surat yang turun lebih dulu dan belakangan dan mudah mengenali diganti dan ayat yang menasah. Materi selanjutnya, muhkam dan mutasabih. Muhkam adalah ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna jelas, tegas, dan tidak ada keraguan sehingga mudah dipahami dan dijadikan dasar hukum. Mutasabih adalah ayat yang bermakna ganda, multitafsir, dan kadang susah dipahami maksudnya secara pasti. Hikmah adanya muhkam dan mutasabih: menguji keimanan, memotivasi kita untuk terus belajar sebagai salah satu sisi mukjizat Al-Quran. Materi selanjutnya, Ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz. Ijaz adalah mukjizat. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Bukti-bukti historis kemukjizatan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai hidayah, peringatan, dan kabar gembira bagi semua orang yang beriman. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar minimal ijaz Al-Quran adalah cukup hanya dengan satu surat lengkap sekalipun pendek atau dengan ukuran satu surat. Materi selanjutnya, Aqsam Al-Quran. Aqsam adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu qasam yang artinya sumpah. Unsur-unsur qasam adalah unsur-unsur qasam dengan pelantara huruf ba, fiil qasam. Seringkali tidak ditemukan ayat qasam dengan tidak menyebut fiil qasamnya, tetapi cukup dengan menyebut huruf ba yang diganti dengan waw. Faedah sumpah dalam Al-Quran.
Faedah sumpah dalam Al-Quran yaitu menghilangkan keraguan, meruntuhkan syubhat, menegakkan hujjah, memperkuat informasi, menegaskan hukum dalam bentuk paling sempurna. Materi selanjutnya qiraat Al-Quran. Materi selanjutnya qasas Al-Quran. Qasas adalah pengertian qasas. Qasas Al-Quran merupakan kalimat yang berbentuk idafi yang terdiri dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk masdar dari qasa, yaqusu, qasasan, bermakna urusan, berita, kabar dan keadaan. Al-qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak. Tujuan qasas dalam Al-Quran minimal ada 8 tujuan, yaitu untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah dan Muhammad, untuk menerangkan bahwa semua agama samawi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya bersumber sama, yaitu Allah, untuk menerangkan bahwa misi para nabi dalam berdakwah adalah sama dan sebutan kaumnya pun sama serta bersumber dari yang sama, untuk menjelaskan bahwa antara agama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim terdapat kesamaan dasar serta memiliki hubungan yang erat, untuk mengungkapkan adanya janji pertolongan Allah kepada para nabinya dan menghukum orang-orang yang mendustakannya, untuk menjelaskan adanya nikmat dan karunia Allah kepada para nabi dan semua utusan dan orang-orang pilihannya, untuk mengingatkan anak cucu Adam atas tipu daya setan yang merupakan musuh yang abadi bagi manusia. Materi selanjutnya tafsir, takwil, dan terjemahan. Pengertian tafsir, takwil, dan terjemahan. Tafsir secara etimologi ialah keterangan, al-iddah, dan penjelasan, al-bayan. Tafsir adalah masdar dari kata kerja fi'il fassara. Kata itu berasal dari akar kata al-fasr, kemudian diubah menjadi bentuk taf'il, yaitu menjadi al-tafsir yang berarti penjelas atau keterangan. Sedangkan takwil, menurut definisi, takwil adalah mengembalikan sesuatu kepada gayahnya, tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Terjemah berasal dari bahasa Arab yang berarti memindahkan makna lafal ke dalam bahasa lain. Bab selanjutnya Al-Quran dan sains modern. Perspektif Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Dalam artikel Al-Quran dan sains modern dijelaskan bahwa para ilmuwan muslim memiliki pandangan berbeda tentang hubungan Al-Quran dengan sains. 1. Kelompok Bukailisme. Mereka percaya bahwa ilmu sains yang ditemukan modern sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran. 2. Kelompok Islami Sains. Mereka berusaha menciptakan sains yang lebih sesuai dengan dunia Islam sehingga dipakai untuk kebutuhan umat. 3. Kelompok Paradigma Baru. Mereka ingin membangun epistemologi Islam yang memadukan pengetahuan Islam dan sains. Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmiah. Dalam jejak digital, keajaiban Al-Quran terbukti dalam sains modern. Bab selanjutnya, pandangan terhadap orientalitas Al-Quran. Latar belakangnya, kajian orientalis muncul sejak abad pertengahan ketika para sarjana barat mulai tertarik mempelajari dunia timur, termasuk budaya, bahasa, dan agama-agama timur seperti Islam. Orientalisme yang menggugat otentisitas Al-Quran. Contohnya seperti Christoph Lusenberg. Lalu orientalis yang mendukung otentisitas Al-Quran. Contohnya seperti Toshihiko. Materi selanjutnya metode dan kaidah tafsir. Tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fasr yang berarti menyingkap suatu yang tertutup. Kata ini memiliki kesamaan makna dengan al-idah penjelasan dan al-bayan keterangan. Metode tafsir.
Para ulama membagi metode tafsir dari sisi sumber penafsiran menjadi 3 kategori yang saling melengkapi, yaitu al-tafsir bi al-ma'sur, al-tafsir bi al-ra'yi, dan al-tafsir bi al-isyrah. Bab selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran secara etimologi merupakan masdar dari kata kara kiroatan wa Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini diambil dari firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah pengumpulan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hudan sebagai pembeda, furqan, dan sebagai rahmat dan obat syifa. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Langsung saja sebutkan ciri-ciri ayat muhkam. Ciri-ciri ayat muhkam. Ciri-ciri ayat muhkam adalah maknanya langsung dipahami, tidak mengandung penafsiran ganda, dan biasanya berisi hukum, perintah, dan larangan. Cukup? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, apa faedah mempelajari qasam dalam Al-Quran? Faedahnya itu menegaskan dan menguatkan berita atau informasi penting dalam Al-Quran agar kebenarannya tertanam kuat di jiwa, menghilangkan keraguan, serta membatalkan syubhat atau keraguan yang ada. Cukup, Betty. Pertanyaan selanjutnya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.